Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang teori normatif media dan masyarakat. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Lutfatul Aini, yang kedua yaitu Muniratun Nikmatul Maula, yang ketiga yaitu Maiza Luna Faradila Putri, yang keempat yaitu Muhammad Maulana Yusuf, saya sendiri, dan yang kelima yaitu Rusliansah. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Lutfatul Aini. Kepadanya saya persilahkan. Oke, yang pertama yaitu sumber kewajiban normatif. Media dalam masyarakat bersifat bebas, tidak mewajibkan ke arah yang positif, sebab mereka tidak bekerja dalam naungan pemerintah dan tidak bekerja untuk masyarakat. Di dalam teori normatif, media mempunyai tujuan yang mana sudah ditetapkan secara internal ataupun klaim dari luar tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Next. Media dan kepentingan publik. Media memerlukan kontrol publik dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada publik, kemudian mengarahkan kepada kebaikan untuk masyarakat dan negara, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, demokrasi, dan gagasan yang mengatur nilai sosial dan budaya yang diinginkan. Next. Isu-isu utama bagi teori sosial media. Terdapat 3 isu larangan media yang mana media harus menghindari sebagai jenis bahaya yang disengaja maupun tidak disengaja, yang meliputi yang pertama yaitu mengenai hak-hak individu. Media seringkali melanggar hak-hak individu secara negatif, bahkan ketika hak-hak ini dilindungi baik secara hukum maupun opini publik. Isu yang seringkali muncul yaitu tentang pencemaran nama baik atau fitnah, di mana media menggiring opini publik yang mana berita itu belum tentu kebenarannya. Bahkan malah bisa jadi fitnah. Kemudian yang kedua yaitu kerugian terhadap masyarakat. Ketakutan seringkali diungkapkan mengenai efek dari hasil publikasi oleh media, seperti pembunuhan, minum-minuman keras, seks bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan anak-anak dan orang lemah. Di sini orang lemah yaitu orang-orang di mana mereka tidak bisa mengambil sisi positif dari kejadian tersebut. Mereka malah ingin mencobanya, padahal itu hal yang harus dihindari. Kemudian isu yang terakhir yaitu kerugian terhadap individu. Kerugian terhadap individu yaitu di mana seseorang menjadi takut ketemu dengan orang baru dan menjadi was-was dengan orang yang ada di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendekatan awal terhadap teori. Media pertama yang dipakai pada masa awal pendekatan terhadap teori yaitu media cetak. Teori kebebasan pers atau Theory of Press Freedom adalah teori yang paling dianggap mengenai pers. Dengan ini dapat dikatakan bahwa teori orisinal dari pers berkaitan dengan peran jurnalisme dalam proses politik sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pemikir liberal Thomas Paine, Johann Stuart Mill, Alexis de Tocqueville. Pilar keempat, Fourth Estate, disebut oleh Edmund Burke di Inggris pada abad ke-18 untuk merujuk kepada kekuasaan politik yang dimiliki oleh pers. Ini setara dengan ketiga pilar lainnya dalam kehidupan di Inggris, yaitu Tuhan, gereja,
dan majelis rendah. Kekuatan pers ini muncul dari kemampuannya untuk memberikan atau menahan publisitas serta dari kapasitas informatifnya. Kunci kebebasan pers ialah untuk melaporkan dan berkomentar terhadap perundingan majelis dan tindakan pemerintah yang berlandaskan dari perwakilan demokrasi dan kemajuan. Pada abad ke-20, ancaman terhadap kebebasan dari monopoli media yang semakin meningkat tidak juga hilang, meskipun terdapat ekspansi konten dan saluran media. Janji kebebasan pers dari internet juga belum dipenuhi. Dan ini rentan sekali di hadapan penjajahan media besar dari sebagian besar situs yang sukses dan sudah terbukti bahwa kelas pemerintah tidak toleran terhadap kebebasan-kebebasan yang baru. Pada tahun 1942, dibentuklah komisi swasta yang kemudian pada tahun 1947 dilaporkan. Badan ini berperan sebagai badan yang melakukan penyelidikan. Komisi ini didirikan oleh Henry Lodge dan kemudian dikelola di bawah kepemimpinan yang berkarakter dari Robert Hudson, yaitu seorang rektor Universitas Chicago. Tujuan adanya komisi ini adalah untuk meneliti wilayah dan keadaan di mana pers Amerika Serikat sukses atau gagal. Maksud sukses atau gagal di sini adalah untuk mengetahui apakah kebebasan berekspresi itu dibatasi atau tidak, baik oleh tekanan sensor pemerintah dari pembaca atau pengiklan, atau juga kebodohan pemiliknya, serta dari sifat penakut manajemennya. Secara umum, komisi tersebut mendukung konsep lembaga pers yang beragam, objektif, informatif, dan juga independen, yang akan menghindarkan dari penyerangan atau kekerasan kekacauan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan dengan kontrol diri, bukan dengan campur tangan pemerintah. Komisi swasta ini membentuk tonggak penting pada masa kini. Yang pertama, sebagai pelopor bagi penelitian dan laporan serupa. Seringkali diawali oleh pemerintah untuk melihat kegagalan media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemungkinan untuk melakukan reformasi. Yang kedua, pada tahun 1947, peristiwa pertama setelah kebebasan pers yang dicapai ketika kebutuhan intervensi pemerintah untuk membenarkan kesalahan pers dipertimbangkan, dan ini berada pada pusat kapitalisme. Yang ketiga, bertindak sebagai contoh yang berpengaruh untuk negara-negara lain, terutama dalam periode reformasi dan rekonstruksi setelah Perang Dunia II. Dan yang keempat, penemuan penelitian berkontribusi pada substansi atas pembentukan teori selanjutnya dan kepada praktikuntabilitas. Dengan hadirnya komisi ini merupakan bagian yang penting bagi pers, yang mana untuk kegagalannya yang berulang dan untuk terbatasnya akses yang diberikan kepada suara di luar lingkaran minoritas yang berkuasa dan memiliki keistimewaan. Kemudian muncullah laporan gagasan tanggung jawab sosial yang kemudian memberikan standar jurnalistik yang harus dipelihara oleh pers. Sebagai pers yang bertanggung jawab, pers harus memberikan laporan yang utuh, jujur, menyeluruh, dan cerdas atas peristiwa sehari-hari dalam konteks yang bermakna. Yang kedua, pers juga harus bertindak sebagai forum pertukaran komentar, kritik, dan menjadi pembawa pendapat publik. Dan yang ketiga, pers harus memberikan gambaran yang representatif atas kelompok yang membentuk masyarakat dan juga memberikan dan menjelaskan tujuan dan nilai masyarakat.
teori tanggung jawab Teori tanggung jawab sosial melibatkan pandangan tentang kepemilikan media sebagai bentuk kepercayaan atau pengawasan publik, alih-alih sebagai waralaba swasta yang tidak terbatas. Profesionalisme dan etika media. Kegagalan pers surat kabar massa khususnya tidak hanya yang komersialisme, akan tetapi juga kemandirian politiknya merupakan perkembangan profesionalisme dari jurnalisme, yang kemudian mengambil pengaturan dalam bentuk asosiasi, pembentukan dewan pers, dan pengambilan prinsip praktik yang baik dalam bentuk kode praktik dan etika. Sebagai dewan pers itu biasanya mereka bersifat sukarela dan merupakan badan yang menengahi publik dan media massa. Kode etik jurnalistik mengacu pada serangkaian prinsip perilaku profesional yang dipungut dan dikendalikan oleh para jurnalis sendiri. Kajian tentang kode etik tersebut mengungkapkan bahwa nilai-nilai yang dinyatakan jurnalis secara publik terhadap garis besar mengenai pekerjaan mereka, dan mereka menyediakan gagasan yang bagus tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh para jurnalis. Selain itu, ada pula prinsip-prinsip dalam kode jurnalistik yang sering kita temukan. Yang pertama, mengenai kebenaran informasi. Kedua, kejernihan informasi. Tiga, perlindungan terhadap hak-hak publik. 4, tanggung jawab dalam pembentukan opini publik. 5, standar dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi. Dan yang terakhir, 6, menghormati integritas sumber. Baik, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu 4 teori pers dan setelahnya. 4 teori pers dan setelahnya itu ada teori otoritarium, ada teori libertarian, ada teori tanggung jawab, dan ada teori Soviet. Yang pertama yaitu teori otoritarium. Teori ini dikenal sebagai sistem tertua karena muncul pada sekitar abad 15 sampai 16 pada masa pemerintah absolut atau pada saat mesin cetak ditemukan. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Yang kedua yaitu teori libertarian. Teori ini berkembang pada abad ke-17 sampai 18 sebagai akibat munculnya revolusi industri dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara barat yang disebut Aufklärung atau pencerahan. Teori ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu dan menghargai rasionalisme serta memandang manusia sebagai makhluk rasional. Teori yang ketiga yaitu teori tanggung jawab. Teori ini muncul pada abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa media massa, radio, dan televisi merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila ada media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang teori yang keempat yaitu teori Soviet. Teori ini mulai berkembang pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Teori ini tumbuh di Rusia dan teori ini berakar pada teori otoritarian. Teori ini menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah, pers dituntut agar bisa menjadi kolektif propagandis, kolektif agitation, dan kolektif organizer. Next. Materi selanjutnya yaitu alternatif penyiaran layanan publik.
penyiaran publik di Amerika Serikat secara umum sangat berbeda dengan penyiaran publik di negara-negara lain. Kalau di Amerika Serikat secara umum merujuk pada jaringan minoritas yang umumnya dibiayai oleh penonton dan pendengar secara sukarela dan yang memilih untuk mengejar tujuan budaya tertentu. Sedangkan di banyak negara lain, penyiaran layanan publik atau public service broadcasting merujuk pada sistem yang dibentuk oleh hukum dan umumnya dibiayai oleh dana publik, seringkali berupa izin yang wajib dibayar oleh rumah tangga dan diberikan keluasan editorial dan kinerja yang mandiri. Teori penyiaran publik juga berhubungan dengan bentuk-bentuk organisasi yang diperlukan untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Secara khusus, teori tersebut melibatkan pandangan bahwa pasar bebas yang dibiarkan begitu saja akan gagal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya media massa, masyarakat sipil, dan ranah publik. Secara umum, ranah publik merujuk pada gagasan keruangan yang menyediakan arena terbuka atau forum yang kurang lebih otonom atau debat publik. Akses untuk ruang ini bebas dan kemerdekaan berkumpul, berserikat, dan berpendapat dijamin. Ruang tersebut terletak di antara dasar dan puncak masyarakat dan ada mediasi di antara keduanya. Dasar juga dapat dianggap sebagai ruang pribadi dari kehidupan warga individu, sementara institusi politik berada di pusat atau puncak dari kehidupan publik. Kondisi masyarakat sipil adalah terbuka dan plural, di mana terdapat lebih banyak atau sedikit agen sukarela dan otonom di antara warga dengan negara yang memberikan keamanan bagi individu. Terdapat juga proses demokrasi politiknya layak, pengadaan bagi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dahlgren menyebutkan cara yang berbeda di mana internet dapat membantu meningkatkan hubungan langsung antara pemerintah dan warga negara, memberikan panggung dan saluran untuk pengacara dan aktivis, menyelenggarakan forum sipil untuk debat dan diskusi, dan juga menambah lebih banyak cabang baru jurnalisme yang beragam. Next. Dapat diketahui bahwa media massa, masyarakat sipil, dan ranah publik saling berkaitan. Media massa membantu dalam membagikan informasi atau interaksi secara tidak langsung, yang sangat diperlukan oleh masyarakat sipil, yang membutuhkan ranah publik sebagai membantu dalam menambah informasi serta pengetahuan yang terbaru atau terkini. Cara-cara media dalam mendukung ranah publik yaitu seperti berikut. Yang pertama, saling menghubungkan warga dengan pemerintah. Yang kedua, menyediakan informasi yang bergerak. Yang ketiga, menentang monopoli pemerintah dalam hal politik. Yang keempat, memperluas kebebasan dan keragaman publikasi. Yang kelima, memperluas ruang untuk debat. Dan yang keenam, mengedarkan informasi dan gagasan. Next. Yang berikutnya adalah respon terhadap ketidakpuasan terhadap ranah publik. Terlepas dari potensi media baru, salah satu solusi untuk masalah yang ada yaitu dengan memperhatikan dasar dari jurnalisme publik, yaitu bahwa jurnalisme memiliki tujuan, yaitu harus berusaha meningkatkan kualitas kehidupan sipil dengan mendorong partisipasi dan debat. Scottson menggambarkannya berdasarkan model perwalian, alih-alih model pasar atau pembelaan. Jurnalis juga harus menyediakan berita menurut apa yang mereka yakini sebagai kelompok profesional harus diketahui oleh masyarakat. Publik tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga keterlibatan dalam berita sehari-hari yang mengundang diskusi dan perdebatan. Harus jelas bahwa jurnalisme publik membagi perusahaan dengan tradisi netralitas dan pelaporan objektif. Tetapi hal tersebut tidak menjadi jurnalisme pembelaan atau yang dipolitisasi. Maka dari itu, jurnalis harus lebih mengutamakan kejelasan dan netral dalam setiap informasi yang didapat. Netral dalam artian tidak memihak siapapun agar kedepannya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang berikutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya pandangan alternatif.
Terdapat beberapa komponen teori alternatif yang dalam satu dan hal lain terpisah dari teori pers arus utama, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Tetapi harus terdapat catatan yang diambil terhadap dua perspektif teoritis yang berbeda mengenai peranan media yang bernama teori emansipatoris dan komunitarianisme. Teori media emansipatoris meliputi pertama satu cabang dari teori kritis yang mengadopsi janji akan media baru yang pertama, terutama karena potensi untuk komunikasi skala kecil dan grassroots di saluran yang independen dari media massa dominan. Kedua, prinsip dasarnya dalam menyatukan koalisi yang lemah di sini merujuk pada partisipasi, interaksi, skala yang kecil, pendapatan, otonomi, dan keragaman budaya, emansipasi, dan menolong diri sendiri. Penekanan seringkali pada proses berkomunikasi alih-alih konten yang ditentukan sendiri oleh individu. Ketiga, ide-ide mengenai media baru dan berskala kecil ini umumnya diterapkan kepada masyarakat demokratis yang kaya dan yang memiliki banyak media. Keempat, menurut Downing, mereka secara umum melayani dua tujuan. Pertama, untuk mengutarakan oposisi secara vertikal dari wilayah bawah secara langsung terhadap struktur kekuasaan dan perilaku. Kedua, untuk membangun dukungan, solidaritas, dan jaringan secara lateral melawan kebijakan. Mereka seringkali dirangsang oleh dan membantu membangun gerakan sosial baru dan secara umum memiliki kesamaan bahwa mereka melanggar aturan seseorang walaupun jarang sekali melakukannya dalam semua hal. Teori komunikasi dan media meliputi pertama, menekankan tugas yang diemban masyarakat sekaligus hak yang diklaim. Kedua, tuntunannya untuk kembali ke bentuk sosial organik, di mana pers memainkan peranan integratif, ekspresif, dan artikulatif. Persekutuan dan bukan kepentingan pribadi menjadi cara untuk maju. Ketika teori komunikasi, pers dapat beberapa hal cukup radikal. Dalam beberapa hal lain sifatnya reaksioner dan anti-libertarian, walaupun semangatnya adalah kesukarelaan. Kesan konservatifnya berakar dari penekanan yang kuat terhadap etika otoritas dan kebutuhan untuk mendorong hubungan aktif di antara satu sama lain. Next. Teori normatif media 4 model. Istilah model yang digunakan secara bebas di sini merujuk pada perangkat yang saling terhubung dari ciri tertentu, atau baik gagasan maupun pengaturan, dari sebuah sistem media yang memiliki prinsip normatif tunggal yang mendasarinya. Mereka secara tidak terhindarkan saling tumpang tindih, tetapi masing-masing memiliki logika internalnya sendiri. Semua dapat dirangkum sebagai berikut. Next. Pertama, model pluralis liberal atau pasar. Teori pers bebas asli. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, yang mengidentifikasi kebebasan pers dengan kebebasan untuk memiliki dan mengoperasikan alat publikasi tanpa izin atau campur tangan dari negara. Teori ini menekankan individual serta kebutuhan mereka dan mendefinisikan kepentingan publik sebagai apa yang menarik menurut publik. Ranah publik dilayani oleh pengoperasian pasar bebas ide, akuntabilitas terhadap masyarakat dan individu lainnya juga diraih dengan cara pasar media, dan beberapa bentuk pengaturan diri yang minimal dengan peranan minimal untuk negara. Kedua, model tanggung jawab sosial atau kepentingan publik. Hak kebebasan penyiaran
dibarengi dengan kewajiban terhadap masyarakat yang lebih luas, yang melebihi kepentingan pribadi. Gagasan kebebasan positif yang digambarkan melibatkan beberapa tujuan sosial. Media yang bertanggung jawab akan memelihara standar yang tinggi dengan pengaturan sendiri. Tetapi campur tangan pemerintah juga dilibatkan. Mekanisme akuntabilitas terhadap masyarakat dan publik juga ada. Penyiaran layak publik dapat dimasukkan ke dalam model ini. Next. Media profesional. Peranan bagi masyarakat dan pengawal standar nilai termasuk ke dalam model pers itu sendiri dalam proses jurnalisme. Mereka adalah penerus dari buah perjuangan akan kebebasan dan demokrasi di masa lalu dan masih menjadi penjamin yang terbaik dari kepentingan publik. Karena fokus utama mereka adalah melayani kebutuhan publik akan informasi dan komentar dan menyediakan panggung untuk mengutarakan berbagai pandangan yang berbeda. Otonomi lembaga dan profesional dari jurnalisme juga jaminan terbaik bagi pengawas yang layak terhadap mereka yang berkuasa. Keempat, model media alternatif. Memiliki serangkaian media non-arus utama yang memiliki tujuan dan permulaan yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat beberapa nilai bersama, terutama penekanan pada skala yang kecil dan organisasi grassroots, ditambah oposisi terhadap kekuasaan negara dan industri, atau dalam bebas kasus. Model ini menolak rasionalitas secara universal, sebagaimana pula kompetensi dan efisiensi profesional birokrasi yang ideal. Model ini menekankan hak bagi subkultur dengan nilai mereka sendiri dan mendukung pemahaman lintas subjek serta pemahaman komunitas yang sesungguhnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, itu adalah materi-materi dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu bahwa materi ini menjelaskan ide teoritis utama yang diungkapkan berkait media dengan apa yang seharusnya dilakukan media terhadap masyarakat. Alih-alih dari apa yang mereka sebenarnya lakukan. Disebut teori normatif karena menjelaskan beberapa norma dan standar tertentu, kriteria baik buruk, dan menerapkannya ke dalam tindakan media, dan terutama untuk menjelaskan berbagai pengharapan yang berkaitan dengan struktur, perilaku, dan kinerja media. Teori-teori adalah cara untuk memberikan kerangka yang lebih jelas pada ide-ide ini. Menurut sifatnya, teori normatif adalah objektif dan hanya memiliki persetujuan terbatas antara perspektif berbeda yang dijelaskan. Teori normatif mencakup perspektif dari dalam dan luar media, walaupun lebih banyak dari luar. Media secara umum tidak suka diberitahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan tidak terlalu bersimpati terhadap teori semacam ini. Itulah materi-materi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.